Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Deviliana dengan NIM 20000100119 dari kelas A Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi mengenai tokoh ekonom yaitu Thomas Robert Malthus. Thomas Malthus memiliki nama lengkap yaitu Thomas Robert Malthus. Ia kelahiran Surrey, Inggris pada tanggal 13 Februari 1766 dan ia meninggal di Bath, Inggris pada tanggal 29 Desember 1834. Malthus lahir dari seorang keluarga kaya. Nama Thomas Robert adalah nama yang didapatkan saat dibaptis sehingga dia lebih dikenal dengan sebutan Thomas Malthus. Pada tahun 1784, Malthus masuk ke Universitas Cambridge menempuh pendidikan di jurusan matematika dan bahasa. Dan kemudian lulus pada tahun 1788, kemudian menjadi pendeta untuk gereja Inggris. Namun setelah 6 tahun menjadi pendeta, tepatnya pada tahun 1804, Malthus memutuskan untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Harriet Eckersall dan tidak lagi menjadi pendeta. Malthus dan istrinya dikaruniai 3 orang anak dan menjalani hidup rumah tangga yang tenang. Pada tahun 1805, Malthus diangkat menjadi profesor sejarah modern dan ekonomi politik di perguruan tinggi East India Company College di Haileybury. Jadi, Malthus memegang jabatan puncak di jurusan ilmu ekonomi hingga meninggal pada tanggal 29 Desember 1834 dikarenakan serangan jantung. Beberapa karya Malthus yang terkenal adalah bukunya yang berjudul Essay on Population yang dicetak pertama kali pada tahun 1978 dan dicetak hingga pada cetakan ke-6. Malthus menghabiskan sisa hidupnya untuk mempertahankan dan merevisi tesis overpopulasinya, dan dia juga menulis banyak buku lainnya seperti The Principle of Political Economy pada tahun 1820. Menurut Malthus, ilmu ekonomi yaitu proses pembangunan ekonomi adalah suatu turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Dalam teorinya ini, Malthus tidak menggambarkan adanya gerakan perekonomian menuju keadaan stasioner, melainkan adanya kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Malthus mendapatkan penghargaan dalam deklamasi Inggris, bahasa Latin, dan Yunani. Beliau mendapatkan gelar magister pada tahun 1791 dan terpilih menjadi fellow dari Jesus College. Pada tahun 1797, beliau ditahbiskan dan menjadi pendeta Anglikan di desa. Thomas Malthus mengambil kedudukan kepemimpinan dalam jabatan sejarah kontemporeri dan ekonomi politik di West Indies College. Beliau terus menerbitkan karya-karyanya sendiri. Berikut karya yang terkenal, yaitu ia menulis sebuah Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Progress of Society yang diterbitkan secara anonim pada tahun 1798. Dasar dari karya ini adalah pernyataan bahwa krisis yang melanda Eropa didasarkan pada demografi. Dia menyarankan bahwa jumlah individu tumbuh lebih cepat secara geometris, yaitu dari 2 ke 4, dari 4 ke 8, dan seterusnya, daripada sarana subsisten yang melakukannya secara aritmatika dari 2 ke 4, dari 4 sampai 6, dan seterusnya, di mana krisis merupakan unsur yang sulit untuk dihindari, sementara jumlah individu yang ada akan selalu dan semakin lebih tinggi dari jumlah makanan yang tersedia. Kemudian pada tahun 1820, ia menerbitkan karyanya yang berjudul Prinsip-prinsip ekonomi politik untuk aplikasi praktisnya.
Dalam karya ini, ia berpendapat bahwa krisis ekonomi harus dikurangi dengan investasi dalam pekerjaan publik dan peningkatan konsumsi swasta. Dengan cara ini, menurutnya permintaan real dapat ditingkatkan dan akibatnya kelancaran perdagangan. Oleh karena itu, tujuan setiap negara adalah untuk memaksimalkan kekayaannya, menyeimbangkan kapasitas produksi dan konsumsinya. Di satu sisi, Malthus dengan karyanya ini menetapkan beberapa istilah yang seabad kemudian akan dikembangkan oleh Keynes. Berikut ada sumbangan pemikiran oleh Thomas Robert Malthus. Yang pertama ada teori kependudukan. Malthus berpendapat bahwa manusia hidup membutuhkan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Apabila tidak diadakan pembatasan terhadap penduduk, maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan. Hal ini merupakan sumber dari kemelaratan dan kemiskinan manusia. Sehingga teori ini mengingatkan bahwa secara alamiah di masa yang akan datang muncul berbagai masalah dalam masyarakat, yaitu karena dampak tekanan penduduk. Hal itu dapat menyebabkan tekanan yang berkelanjutan terhadap standar hidup manusia, baik dalam arti ruang maupun output. Kemudian yang kedua ada hukum pendapatan yang menurun. Malthus mengembangkan konsep kelangkaan. Menurutnya, sarana-sarana untuk mendukung kehidupan manusia itu terbatas oleh sumber daya alam, terutama tanah. Sumber daya alam cenderung terus-menerus berkurang, yang sekarang lebih dikenal dengan hukum pendapatan yang menurun. Dia mengacu jika seseorang menambahkan lebih banyak kapital atau tenaga kerja pada suatu tanah dengan luas tertentu, maka penambahan produksi atau outputnya akan melambat. Di sini terdapat 3 klasifikasi ahli-ahli ekonomi yang menentang argumen dan proposisi Malthus. Golongan pertama, ia berpendapat bahwa pengendalian preventif akan menjadi semakin penting untuk memperlambat laju pertumbuhan penduduk, meskipun dalam beberapa hal disarankan juga agar pelaksanaannya harus bersifat rasional untuk mendapatkan dukungan gagasan tersebut. Golongan kedua berpendapat bahwa pengendalian preventif menekan akibat daripada kemajuan sosial dan ekonomi. Golongan ketiga berpendapat bahwa berkurangnya fekunditas alamiah sudah pasti akan terjadi di dalam perkembangan ekonomi sebagai akibat daripada seleksi sosial dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan sekitarnya. Bagaimanapun, pada dasarnya semua ahli yang beraliran sosialisme bersepakat menentang teori Malthus dan ide mereka tentang masalah kependudukan ternyata sangat berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai Thomas Robert Malthus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.